Belum lama ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah mengumumkan akan terjadinya fenomena La Nina di pertengahan tahun 2024. La Nina disebut akan menggantikan El Nino yang kini sedang berada pada fase lemah. Menurut BMKG, terdapat peluang 60% berakhirnya fenomena El Nino kemungkinan akan digantikan oleh munculnya La Nina pada periode bulan Juni hingga Agustus 2024. Sementara 40% lainnya berpeluang El Nino ke kondisi netral atau tidak terjadi La Nina. El Nino dan La Nina merupakan dua pola iklim yang berlawanan yang merusak kondisi normal. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik Tengah dan Timur menjadi lebih hangat. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih dingin. Terdapat dua fase pada fenomena ini, yakni fase normal dan netral. Menurut Guru Besar Geofisika Universitas Hasanuddin, Profesor Muhammad Altin, bahwa jika terjadi fenomena El Nino, maka akan terjadi fenomena La Nina. Namun, tidak setiap fenomena La Nina diikuti fenomena El Nino. La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah turun di bawah normal, mengurangi pertumbuhan awan di wilayah tersebut. Angin pasat yang lebih kuat dari Amerika Selatan ke Indonesia membawa massa air hangat ke Pasifik Barat, menyebabkan fenomena upwelling di mana air dingin dari kedalaman laut naik ke permukaan. Sebenarnya kalau ada El Nino pasti ada La Nina. Tapi sebaliknya kalau ada El Nino belum tentu ada El Nino. Nah, kalau kita lihat dulu perkembangannya proses terjadinya La Nina ya. Ini bermula dari Lautan Pasifik, Samudra Pasifik. Samudra Pasifik itu dengan sinar matahari termasuk pemanasan global ya, efek rumah kaca ya, menimpa dengan Samudra Pasifik yang sangat luas itu sehingga udara itu mengarah ke angin mengarah ke barat melintasi Indonesia. Nah, pada saat di Indonesia awan angin itu membawa awan itu yang ke atas kemudian dengan arah yang sama, dengan asal yang sama itu dari Lautan Pasifik juga ada angin yang membawa uap-uap air. Sehingga sampai di Indonesia itu, sampai di situ di Indonesia itu terjadi yang banyak uap air di atas, di udara. Banyak uap air, itulah akan menjadi yang disebut sebagai La Nina. Hujan berkepanjangan. Hujan itu diperkirakan La Nina itu berada di Indonesia sekitar Juni Agustus. Karena ini sekarang periode itu periode transisi dari El Nino ke La Nina. Masalahnya hujan sedikit itu proses itu. Meskipun terjadi di Samudra Pasifik, Indonesia perlu mewaspadai dampak dari fenomena ini, terutama Indonesia bagian timur. Dosen geofisika ini menyebut beberapa dampak yang bisa terjadi akibat fenomena La Nina adalah banjir, tanah longsor, angin kencang, dan dampak lainnya. Bencana hidrometeorologi ini akibat curah hujan yang tinggi, diperkirakan mencapai 20-40%. Bahkan, beberapa lokasi bisa mencapai lebih 50%. Di sisi lain, menurut Prof. Altin, fenomena ini akan menguntungkan salah satunya pada perairan Indonesia. Karena kondisi air yang hangat, jenis ikan seperti tuna akan ada di Pasifik berimigrasi perairan Indonesia. Selain itu, meningkatkan produksi perluasan lahan pasang surut. Dampaknya ya, karena namanya juga hujan, itu banjir bandang misalnya ya, yang pernah kayak tahun berapa itu terjadi di Masamba, itu banjir bandang itu. Kemudian longsor karena longsor ini dipengaruhi oleh air hujan. Termasuk kondisi daripada kondisi tanahnya. Jadi ini manusia juga berperan di sini.
karena manusia yang membabat hutan itu potensial untuk longsor kalau ada hujan besar itu ya. Jadi itu adalah salah satu ini. Tapi ada juga keuntungannya La Nina ini. La Nina ini bagi orang perikanan itu ikan-ikan karena hangat suhu pada saat itu. Ikan-ikan tuna yang ada di Pasifik itu bermigrasi ke perairan Indonesia. Nah, itu salah satu keuntungannya di situ. Dampak dari La Nina ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, bahkan menyebabkan korban jiwa. Sehingga menurut akademisi Universitas Hasanuddin ini, masyarakat dan pemerintahan perlu memperbaiki saluran irigasi, menghentikan pembalakan liar dan menjaga kesehatan. Kini, pemerintah melalui Bappenas dan Kementerian Pertanian juga telah menyiapkan langkah seperti menyiapkan bantuan mesin pendingin di daerah sentra produksi, agar saat musim panen, produk hortikultura tidak cepat membusuk. Zulkarnain, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV.